Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat yang terlihat ataupun nikmat yang tidak terlihat, baik nikmat itu besar ataupun nikmat itu kecil. Dan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya untuk mendapatkan jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang tentunya sudah kita ketahui bahwa menuntut ilmu selain adalah kewajiban, tapi juga merupakan salah satu sebab yang dapat menghantarkan dan memudahkan jalan seorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kemudian juga termasuk nikmat adalah dipertemukannya kita, dan ini merupakan nikmat yang besar juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mereka bisa berkumpul, mereka bisa bertemu, mereka bisa saling memberikan masukan, mereka bisa saling kemudian belajar satu dengan yang lainnya, maka bertemu dengan sesama muslim adalah juga nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian saya sebut teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita ingin bersama-sama belajar terkait dengan salah satu ujian yang akan menimpa suatu keluarga yang mereka telah memiliki keturunan, yang telah menikah, kemudian memiliki anak atau mungkin memiliki cucu. Maka di sana ada satu perkara yang harus kita waspadai, harus kita sikapi dengan baik, karena perkara tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fitnah, sebagai ujian. Yang belum menikah ada, semoga Allah segerakan. Tapi ini juga terkait dengan mereka yang belum menikah, tidak ada masalah insya Allah, karena yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan anak. Kita bisa
menjadi seorang anak juga perlu ilmunya. Kemudian kita sebagai seorang yang dikaruniai anak juga harus kemudian memiliki ilmunya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin yang pertama langsung saja kita bahas bahwa anak adalah fitnah. Anak merupakan fitnah, artinya tempat ujian. Al-auladu fitnatun. Berarti ketika kita sedang dalam status sebagai seorang anak, berarti kita ini adalah tempat ujian bagi orang tua kita. Dan ketika kita menjadi orang tua, berarti kita juga akan mendapatkan fitnah dari anak. Ya, oleh karena itu hendaknya ini disikapi dengan baik, disikapi dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-auladu fitnah. Anak disebut sebagai fitnah karena disitulah tempat di mana orang tua akan diuji. Orang tua akan diuji, dan kita sebagai anak berarti sebagai tempat di mana kita menjadi ujian bagi orang tua. Maka kalau menjadi anak, hendaknya kita menjadi anak yang meringankan beban orang tua ketika mendidik kita, ketika mengarahkan kita, dan seterusnya. Dan ketika menjadi orang tua kepada anak, yang mana anak menjadi tempat ujian, hendaknya disikapi sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatun, zinatul hayati dunia. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pengingat bagi kita bahwa al-mal, harta, wal banun, dan juga anak-anak adalah zina, perhiasan. Anak dan juga harta adalah perhiasan. Al-hayati dunia, kehidupan dunia. Kenapa disebut sebagai zina? Zina artinya perhiasan. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa suatu keluarga, suami dan istri, ketika mereka telah bersatu dalam bingkai pernikahan, tentu kehadiran anak adalah salah satu yang membahagiakan mereka. Disebut zina, perhiasan, karena anak ini menjadi tempat kebahagiaan orang tua. Ketika suatu pasangan, suami dan istri, mereka punya anak, tentu akan bahagia, akan menambahi kebahagiaan mereka, juga akan melengkapi kehidupan mereka, akan melengkapi kehidupan mereka. Makanya ketika ada laki-laki dan perempuan belum menikah, terkadang yang ditanya kapan menikahnya. Ketika sudah menikah, ditanya kapan punya anak. Baru punya anak satu, mungkin sudah ditanya kapan mau menambah, dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebahagiaan pasutri diantaranya adalah memiliki keturunan. Makanya kemudian Allah menyebut sebagai zina, perhiasan,
Karena ini yang akan kemudian membuat orang tua bahagia, membuat kehidupan mereka lebih sempurna, lebih lengkap. Bahkan terkadang mereka bisa berbangga dengan adanya anak-anak mereka. Dan itu berbalik, ya, 100% dari mereka yang tidak memiliki anak atau belum memiliki anak. Ya, tentu pertanyaan, ya, kapan punya anak atau sudah punya anak atau belum, itu terkadang membuat, ya, mereka tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Ya. Adapun mereka yang sudah punya anak, ketika ditanya itu pede-pede saja menjawab. Tapi kalau yang belum, ya, terkadang ini membuat mereka tidak nyaman, bahkan mungkin tidak mood lagi, ya, karena pertanyaan kapan punya anak. Jadi memang dikatakan zina. Kemudian Allah di dalam ayat ini juga menggabungkan antara harta dengan anak. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak. Karena bagaimanapun teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ketika seseorang memiliki anak, maka mereka harus berusaha untuk bisa memiliki harta untuk membiayai mereka. Ya, makanya kemudian digandengkan. Dan juga al-mal juga sebagai zina, sebagai pelengkap, sebagai salah satu tempat yang membahagiakan pemiliknya. Ya, orang yang memiliki harta tentunya akan senang, ya, akan tenang. Seseorang yang di dompetnya ada uang, tentu dia akan, ya, lebih senang dibandingkan mereka yang dompetnya kosong, belum, ya, tidak ada sama sekali. Beli bensin saja harus diirit-iritkan, ya. Bagi mereka yang tidak punya, kalau yang punya bebas-bebas saja, tenang-tenang saja, ya. Makanya al-mal juga disebut sebagai zina. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di ayat selanjutnya, ya, lanjutan dari ayat tadi Al-Kahfi 46, Allah mengatakan, dan ini mengingatkan kita tentang akhirat, wal baqiyatus shalihat. Ya, adapun amalan-amalan baik yang kekal, ya, amalan-amalan yang baik dan kekal, khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dia ini lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala, demikian pula lebih baik di sisi Rabbmu sebagai harapan. Maksudnya jemaah yang dirahmati Allah atau teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, harta dan anak adalah perhiasan dunia. Ini bersifat sementara. Ya, perhiasan di sini bersifat sementara. Kalaupun seseorang memiliki harta, maka dia akan memiliki harta di dunia sementara. Berapa tahun seumur hidup kita? Ya, bahkan Nabi saja pernah mengatakan bahwa a'maru ummati, ya, bahwa umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih daripada itu, kata Nabi. Ya, berarti kalau sudah umur mendekati angka itu, ya, harus banyak introspeksi diri, harus banyak kemudian mengingat kematian. Walaupun juga tentu yang muda-muda juga tidak boleh berbangga, ya, karena kematian tidak memandang tua atau muda. Cuman kalau seumurnya sudah mendekati itu, ya, harus kemudian banyak memikirkan akhirat. Ya. Seseorang yang punya anak pun juga mereka tidak akan lama. Ya, kalaupun bisa membersamai mereka, ya, umurnya cuma sekitar itu. Tapi terkadang ada yang kemudian anaknya masih kecil, orang tuanya sudah meninggal, atau orang tuanya yang ditinggal oleh anaknya pada umur anaknya masih kecil. Jadi memang tidak lama. Maka kemudian Allah ingatkan wal baqiyatus shalihat, bahwa amalan-amalan yang kekal itu lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala dan juga harapan. Maksudnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, harta dan anak itu bisa kita jadikan sebagai sebab kebahagiaan kita juga di akhirat. Ya, harta dan anak juga bisa menjadi amalan yang kekal. Ya, amalan yang kekal.
untuk kebahagiaan kita di akhirat. Maka bagi kita yang memiliki harta, bagi kita yang memiliki anak, maka jadikan dua hal ini sebagai sebab kebahagiaan kita juga nanti di akhirat. Dan kalau kita menjadi anak, ya, maka jadikan kita ini sebagai sebab untuk membahagiakan orang tua kita nanti di akhirat. Ya, kalau kita sebagai apa? Anak, ringankan mereka, ya, untuk mengarungi fitnah di dunia, dan juga berusahalah kita sebagai anak untuk menjadi, ya, penyebab orang tua kita bahagia di akhirat. Itu pahalanya besar, pahalanya besar. Jadi orang tua bisa bahagia ketika setelah mereka meninggal dikarenakan anak. Ya, orang juga bisa bahagia setelah dia meninggal karena harta. Jadi ketika Allah menjelaskan harta dan anak ini hanya kebahagiaan sementara di dunia, tapi juga Allah mengatakan dan menjelaskan bahwa al-baqiyatus sholihat, ya, amalan-amalan yang kekal, salah satunya adalah lewat anak dan harta. Makanya kalau harta kita bisa jadikan sebagai sedekah jariyah, ya, di mana sedekah jariyah pahalanya akan terus mengalir. Ya, walaupun orang yang orang yang bersedekah sudah meninggal, akan terus mengalir. Demikian pula anak, kita bisa menjadikan mereka sebab pahala yang mengalir sampai kita telah meninggal. Ya, kalau pernah dengar ada satu riwayat di mana ada seorang orang tua, ya, ada orang tua yang dia merasa amalan di dunianya biasa-biasa saja. Dia mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan, mungkin tidak terlalu istimewa bagi dia. Tapi ternyata ketika di akhirat dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengangkatan derajat di akhirat itu sungguh luar biasa. Ya, kalau di dunia saja kita diangkat, ya, derajat kita itu sudah senang, maka tentu di akhirat lebih, ya, kesenangan itu menyelimuti mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ini ada orang tua diangkat derajat oleh Allah karena dia merasa, ya, di dunia itu ibadahnya biasa, dia yang melakukan yang wajib, ya, kemudian juga mengerjakan yang sunnah, menganggap, ya, dia levelnya di sini. Tapi kemudian diangkat oleh Allah derajatnya. Setelah dia terheran-heran, ya, kenapa saya diangkat derajatnya padahal saya di dunia dalam hal amal biasa, maka kemudian dijawab bistighfari waladik. Itu disebabkan karena istighfar anakmu ketika di dunia. Jadi ketika di dunia sang anak ini atau anak dari orang tua ini, dia selalu mendoakan, ya, kebaikan untuk orang tuanya. Ketika dia berdoa kepada Allah, juga doanya memintakan ampun untuk orang tuanya. Ya, doa orang tua yang kita tentunya sudah hafal, ya, doa memintakan ampun untuk doa orang tua kita. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi anak, ya, adalah fitnah, ya, tempat ujian. Demikian pula anak adalah zina, ya, perhiasan, ya, tapi juga kemudian bisa menjadi perhiasan kita nanti di akhirat. Ini yang pertama, al-aulad zina, ya, mohon maaf, ya, al-aulad adalah zina, anak adalah perhiasan. Kemudian yang kedua, al-auladu fitnah. Nah, ini yang kedua, ya, al-aulad fitnah, anak adalah fitnah. Ya, anak adalah fitnah. Jadi tadi poin yang pertama, anak adalah zina, perhiasan, dan yang kedua al-aulad fitnah. Ya, anak adalah fitnah, artinya tempat ujian. Ya, tempat ujian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan berupa anak bagi pasangan suami istri, maka di sisi lain Allah juga mengingatkan bahwa mereka nanti akan menjadi fitnah.
ya, akan menjadi fitnah, tempat ujian. Oleh karenanya yang sudah menikah, kemudian yang sudah memiliki anak, akan terasa bagaimana fitnah itu benar-benar ada dari anak. Kita akan diuji dari sisi kesabaran, kita akan diuji dari sisi harta, ya, kita akan diuji dari segala sisi, dari satu tempat yaitu anak. Ya. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjadi orang tua yang memiliki anak, maka hendaknya bersikap dengan sikap yang baik terhadap anak. Kemudian kalau kita menjadi anak, karena kita tempat fitnah bagi orang tua, ringankan, ya, ringankan posisi orang tua ataupun ringankan beban orang tua ketika mendidik kita, menafkahi kita dan seterusnya. Ya, karena kita menjadi anak tempat fitnah. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah, tempat ujian, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahala yang besar. Ini surat At-Taghabun ayat 15. Jadi dalam ayat ini Allah secara jelas menyatakan bahwa harta dan anak itu fitnah. Kita akan diuji dari situ. Ya, tidak sedikit orang tua yang kemudian bertengkar dengan anaknya. Tidak sedikit orang yang kemudian bertengkar juga karena hartanya. Makanya di situ tempat fitnah. Ya, bahkan terkadang ada ibadah yang tidak bisa kita kerjakan dengan sempurna gara-gara anak. Ada waktunya ngaji, terkadang anak mengganggu. Ada waktunya kewajiban yang harus dilakukan, terkadang anak mengganggu, sehingga menyebabkan ibadah tersebut terkadang tidak bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya karena ada anak. Ya. Ketika sholat mungkin juga ada anak yang membuat kita terlambat dari sisi waktunya, ya, gara-gara anak. Demikian pula gara-gara harta. Ya, makanya ini adalah fitnah, tempat ujian. Dan kita akan diuji dari dua hal tersebut. Tapi kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahala yang sangat besar. Maksudnya dari harta dan juga dari anak. Ya, dari harta dan juga dari anak. Selain itu adalah tempat ujian, itu juga bisa membuat kita mendapatkan pahala yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sisi anak ajari mereka perkara-perkara yang baik. Contohkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik agar mereka bisa meniru dan itu menjadi ladang pahala yang besar bagi kita. Katakanlah ngajari surat Al-Fatihah kepada anak. Ajari mereka, karena selama mereka nanti sholat, mereka akan baca ayat itu, mereka akan baca surat tersebut. Sehingga ketika mereka membacanya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga dengan akhlak yang baik, ajarkan mereka akhlak-akhlak yang baik. Tata cara makan, bagaimana Nabi mengajarkan makan itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Ajari mereka tanpa harus, ya, menyampaikan dalilnya dulu. Karena para anak disampaikan dalil ya belum ngerti. Ya, cukup kita contohkan, cukup kita ajarkan. Nah, kalau makan, kalau minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya. Atau kalau mau disampaikan hadisnya, ya, sampaikan bahwa syaitan tidaklah makan kecuali dengan tangan kiri. Tapi juga disertai dengan contoh yang baik. Ya, jangan ngandani anak
kalau makan tangan kanan sedangkan dia makan kerupuknya tangan kiri. Ya, di saat ngasih tahu dia sendiri prakteknya makan dengan tangan kiri. Maka tentu ya ucapan ataupun perintah kepada anak juga disertai dengan contoh yang baik. Ya, agar mereka benar-benar bisa mencontoh dari orang tuanya. Dan ketika mereka melakukan perkara tersebut, ya, maka ini akan menghasilkan pahala yang juga mengalir kepada mereka yang mengajarkan, terutama juga kepada orang tuanya. Maka orang tua hendaknya mengajarkan anak-anak dengan akhlak-akhlak yang baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Abu Dawud, suatu hari Nabi SAW pernah berkhutbah, ya, berkhutbah di atas mimbar. Iqbala Al-Hasan wal Husain. Tiba-tiba Al-Hasan dan Husain, yang cucunya, itu sedang datang ke masjid. Ya. Keduanya berjalan sempoyongan. Ya, namanya juga masih kecil saat itu, mungkin baru belajar jalan. Ya, kita tahu yang punya anak, ya, anak yang baru belajar jalan, dia bisa nabrak apapun. Ya, termasuk tembok yang besar pun bisa dia tabrak. Ya, ada kaki yang sedang selonjoran pun dia senggol. Ya, dan seterusnya, namanya juga anak kecil. Jadi saat itu Hasan dan Husain datang ke masjid, sedangkan kakeknya yaitu Nabi SAW sedang berkhutbah. Keduanya sempoyongan berjalan. Maka kemudian Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian menggendong keduanya. Ya, menggendong cucunya ke atas mimbar, lalu kemudian mengatakan shadaqallah, ya, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu kemudian Nabi membaca surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Maha benar Allah yang berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Lalu Nabi kemudian mengatakan, sehingga aku pun turun dan menggendong keduanya. Ya, la asbiru, aku tidak sabar untuk melihat anak-anak itu jalannya sempoyongan, nabrak sana sini, mungkin nabrak ya sahabat, nyinggol kakinya sahabat sehingga jatuh, bangun lagi, terus seperti itu. Maka Nabi turun dari mimbar, kemudian menggendong keduanya. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan anak, ya, terkait dengan anak, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, dan ini poin yang ketiga, terkadang anak itu dapat menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, terkadang anak itu bisa menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa terkadang ketika waktu sholat datang, kita sebenarnya ingin ke masjid, tapi tiba-tiba anak rewel, ya, ditinggal, tidak mau, diajak juga tidak mau. Ya, jadi terkadang sikapnya tidak jelas. Ya, kita pergi tidak boleh, diajak dia tidak mau. Ya, sehingga terkadang waktunya sudah semakin mepet, padahal sudah tiba waktu sholat, dan seterusnya. Oleh karenanya di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya, surat At-Taghabun ayat yang ke-14, Allah menyebut anak itu sebagai musuh. Ya, anak itu sebagai musuh. Demikian pula istri atau pasangan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah memanggil dengan panggilan, ya, istimewa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini salah satu
kaidah ketika kita membaca Al-Quran. Salah satu cara tadabbur kita ketika membaca Al-Quran adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu mendengar, itu berarti kalau orang lain yang membaca, atau kalau kamu membaca Al-Quran yang di dalamnya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, diawali dengan panggilan itu, maka dengarkanlah baik-baik, ya. Fa'ar'i sam'ak, fokuskan pendengaranmu kalau itu ada orang yang membaca. Tapi kalau kita sendiri membaca berarti ya perhatikan dengan baik-baik, fokuskan bacaanmu pada ayat tersebut. Kenapa? Karena setelah kalimat itu, kalau tidak kebaikan yang Allah perintahkan, maka pasti kejelekan yang Allah larang. Ya, makanya kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, silahkan simak setelah itu. Ya, kalau bukan kebaikan yang Allah perintahkan, pasti kejelekan yang Allah larang. Ya. Seperti ayat ini atau maupun ayat yang ke-14. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pakai aman. Kemudian setelah itu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Ya. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian adalah musuh, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ya, berhati-hatilah kalian dari mereka. Berarti di sini ada ya sesuatu yang harus kita hindari. Ya, sesuatu yang harus kita hindari. Jadi Allah menyatakan bahwa di antara istri-istri kita dan juga anak-anak kita adalah musuh. Maka sebagaimana di awal tadi kita sampaikan, ya, terkadang seorang suami bertengkar dengan istrinya seakan-akan musuh, ya, seakan-akan musuh, ya. Yang biasanya ketika makan dilayani sudah dibiarkan, ya, terkadang dimasakin nggak dimasakin, ya. Yang tidur pun terkadang undur-unduran, ya, satu menghadap kemana, satu menghadap kemana. Bahkan mungkin tidak jadi dalam satu kasur, ya. Istrinya di kamar, suaminya mungkin di ruang tamu dan seterusnya, karena sedang bertengkar seakan-akan musuh. Demikian pula dengan anak, ya. Tidak sedikit ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang tua yang bertengkar dengan anaknya atau sebaliknya, sehingga seakan-akan mereka ini adalah musuh, ya. Padahal mereka sedang bertikai saja, ya. Bukan musuh, tapi seakan-akan musuh. Makanya Allah mengatakan bahwa di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah aduwwan lakum, ya. Sebagai musuh kalian, fahdaruhum, maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hati di sini bisa bermakna jangan bikin sebab yang mengakibatkan kita dengan istri bertengkar, atau kemudian kita dengan anak bertengkar, jangan bikin sebab, ya, sehingga bertengkar dengan anak, bertengkar dengan istri seakan-akan musuh. Atau berhati-hati di sini maksudnya adalah ketika benar-benar terjadi pertengkaran itu, maka hendaknya tidak mengucapkan apapun kecuali yang baik, ya, walaupun tentu itu susah. Ketika bertengkar mau mengucapkan yang baik itu susah, karena kebanyakan orang bertengkar yang mengumpat, ya. Mengumpat, kalau nggak mengingat yang jelek-jelek, ya, meniadakan yang baik-baik, termasuk doa. Makanya ketika sedang bertengkar hendaknya tidak mengucapkan perkara-perkara yang akhirnya akan menimbulkan sebuah penyesalan. Walaupun sekali lagi ini tidak mudah, ya, karena namanya juga sedang bertengkar, ya. Atau ada yang pernah lempar piring mengucapkan astagfirullah misalnya, ya mungkin dia ngumpat biasanya, ya, banyak kan ngumpat, ya. Maka hati-hati di sini bisa jadi jangan menjadikan sebab bertengkarnya orang tua dengan anak atau suami dengan istri,
demikian pula jangan, kalau memang sudah terjadi pertengkaran itu, ya, jangan melakukan hal-hal yang kemudian mengakibatkan penyesalan. Makanya Allah mengatakan fahdharu, ya, berhati-hatilah kalian, supaya kita berhati-hati. Jadi kemudian teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sudah bertengkar seperti itu, maka terkadang kita pun tersibukkan dengan pertengkaran tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadinya mau ngaji tidak jadi ngaji, tadinya mau membaca Al-Quran tidak jadi membaca Al-Quran, karena sudah berubah moodnya. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 surat Al-Munafiqun, Allah mengingatkan kita, ya, supaya kita tidak terlena dengan, ya, harta ataupun dengan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, jadi wahai orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, ya, janganlah anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk, ataupun mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya, mereka yang tersibukkan dengan harta, lupa mengingat Allah. Mereka yang tersibukkan dengan anak, lupa dengan Allah, maka termasuk orang-orang yang merugi, waliyadzubillah lebih. Jadi terkadang, ya, anak itu bisa membuat kita sibuk sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa anak adalah pemberian. Ya, anak adalah pemberian dari Allah. Atau disebut dengan hibah. Ya, hibah itu pemberian, dan anak adalah hibah, ya, pemberian dari Allah. Apa itu hibah? Ya, hibah disebutkan oleh para ulama adalah al-atiyatu bi ghairi iwadin. Hibah adalah pemberian tanpa imbalan. Ya, itu hibah. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebut anak adalah hibah, ya, pemberian yang tanpa imbalan. Makanya ini adalah nikmat dari Allah yang sangat besar. Ya. Allah tidak meminta imbalan dari pemberian berupa anak kepada kita. Ya, berbeda kalau kita melahirkan, atau istri kita melahirkan di rumah sakit atau tempat yang lainnya, bidan dan seterusnya, kita akan bayar. Ya. Tapi sang pemberi anak tidak meminta imbalan, balasan dari yang telah diberikan berupa anak. Oleh karena itu, anak adalah hak mutlak milik Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, anak adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diganggu-gugat. Manusia hanya bisa memohon, meminta, berdoa, dan berusaha. Ya, adapun hasilnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengapa kita meminta kepada Allah, misalnya anak yang pertama adalah laki-laki, ya, biar nanti kalau punya anak yang berikutnya bisa ikut, ya, melindungi atau bagaimana. Boleh juga kemudian kita meminta kepada Allah anak yang pertama adalah perempuan, ya, supaya nanti kalau punya anak lagi bisa ikut ngomong, ya, dan seterusnya. Boleh juga kita minta kembar, ya, itu permohonan kita, itu doa kita. Tapi apakah Allah akan mengabulkan atau tidak, itu hak mutlak bagi Allah. Ya, Allah akan memberikan kepada keluarga tersebut jenis kelamin yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karenanya di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, ya, 49 sampai 50, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi.
yakhluqu ma yasha. Allah akan menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah, dan Allah pun juga akan menciptakan sesuai yang Allah kehendaki. Ya, di langit ada bintang, di langit ada planet, di langit ada yang lainnya. Itu kehendak Allah menciptakannya. Demikian pula di bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pepohonan, Allah menciptakan air dan seterusnya. Itu juga kehendak Allah. Termasuk pula memberikan keturunan kepada suatu keluarga, itu juga hak mutlak milik Allah. Makanya ayat selanjutnya menyebutkan, ya, lanjutan dari ayat itu adalah yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ya. Sesuai kehendak Allah, Allah akan memberikan sesuai kehendaknya kepada siapapun anak keturunan perempuan. Ya, yahabu liman yasha'u inatha. Pemberian Allah akan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari anak-anak perempuan. Ya, oleh karenanya ada satu keluarga itu yang anaknya perempuan semua. Ya, tidak ada yang laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan juga sesuai kehendak Allah akan memberikan kepada siapapun berupa anak semuanya laki-laki. Ya, makanya ada satu keluarga yang anaknya laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, atau Allah akan menggabungkan, ya, anak laki-laki dan perempuan kepada satu keluarga. Makanya ada keluarga yang anaknya laki-laki, juga ada yang anaknya perempuan. Allah gabungkan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu, ya, menjadikan siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha Tahu dan juga Maha Mampu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang ayat ini berkata Ibnu Atiyah. Qala Ibnu Atiyah, ya, Al-Imam Ibnu Atiyah, beliau mengatakan tentang ayat ini, surat Syura ayat 49 dan 50, dengan mengatakan bada'a subhanahu bidzikril inas tashrifan lahunna. Coba perhatikan di ayat 49, ya, di situ kata beliau Allah memulai penyebutan anak dengan anak perempuan. Ya, jenis kelaminnya adalah perempuan. Ya, kata beliau ini ada tujuan. Ya, padahal bisa saja Allah mengatakan yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u inas. Ya, bisa saja. Tapi Allah menyebutkan anak perempuan dulu, baru kemudian anak laki-laki. Ya, kata beliau ini tentu bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Tashrifan lahunna, untuk memuliakan para wanita. Ya, untuk memuliakan para wanita. Jadi sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada para wanita atau kepada anak-anak wanita, Allah mendahulukan dalam penyebutan ini, ya, Allah mendahulukan dalam penyebutan ini anak perempuan sebagai bentuk pemuliaan. Karena teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita belajar sejarah, ya, sejarah Nabi misalnya dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang dikarang oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dari India, beliau menyebutkan di sana tentang perangai kaum jahiliyah. Ya, perangai kaum jahiliyah. Salah satunya adalah tidak menghormati perempuan. Ya, di masa jahiliyah perempuan itu tidak sama sekali dihormati.
Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha, kalau salah seorang di antara mereka, ya dari para suami itu, diberi kabar, padahal di sini disebutkan busyira itu kabar gembira, ya. Karena kalau punya anak, istrinya melahirkan anak itu kabar gembira. Tapi kalau kabar gembira ini disampaikan kepada salah seorang dari mereka, dari kaum jahiliyah, bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka dia akan marah, ya, sehingga mukanya itu merah padam, ya, karena marah itu tadi, abang ireng kalau kita nyebutnya, ya, saking marahnya. Jadi diberitahu bahwa istrinya melahirkan perempuan, dia akan marah. Bahkan yatawara minal qaum, dia akan menyendiri, mengasingkan diri, pergi dari kerumunan orang, ya, karena menganggap, ya, istrinya melahirkan anak perempuan itu sebuah kejelekan, dan pilihan mereka hanya ada dua, ya, salah satu dari dua hal. Pertama, kalau mereka menginginkan anaknya tetap hidup, maka dia akan hidup di atas kehinaan, akan dibully. Kalau zaman sekarang, oh kamu punya anak perempuan, itu dibully, ya. Au yadussuhu fit turab, atau pilihan yang kedua, anak-anak itu dimasukkan hidup-hidup ke dalam tanah, ya, dikubur hidup-hidup. Walaupun tidak semuanya, ya, tapi di sebagian masyarakat jahiliyah, kalau punya anak perempuan, bisa saja kemudian mereka langsung masukkan ke dalam lubang tanah, hidup-hidup, ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai perempuan, ya. Maka ketika datang Islam, maka wanita-wanita itu dihargai, ya. Anak-anak perempuan dimuliakan. Salah satunya adalah dengan ayat ini, ya. Dengan ayat ini. Kemudian teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, selain itu, agar juga orang tua, ya, kenapa disebutkan anak perempuan dulu dibandingkan dengan anak laki-laki dalam ayat itu, agar orang tua memiliki perhatian yang besar terhadap anak-anak perempuan. Ini tujuannya, ya. Kalau tadi memuliakan, sekarang kenapa anak perempuan disebut dahulu dalam ayat tadi? Karena agar orang tua memiliki perhatian yang besar kepada anak-anak perempuan, ya. Karena tentu perhatian orang tua kepada anak laki-laki dengan anak perempuan beda, ya. Belum lagi dalam hal nafkah misalnya, ya. Belum lagi dalam hal menutup auratnya misalnya. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda, dan kita harus memahamkan anak, ya, anak perempuan kita dengan aurat mereka yang begitu banyak, ya, seluruh tubuhnya adalah aurat, berbeda dengan laki-laki, ya. Belum lagi nanti ketika menikah, ya, harus ada walinya kalau perempuan, tapi kalau laki-laki mah bebas, ya, tanpa wali pun dia bisa menikah dan nikahnya sah. Tapi kalau anak perempuan harus ada walinya, ya. Belum lagi sebelumnya harus mencarikan laki-laki yang baik dan seterusnya. Dalam hal nafkah juga tentu berbeda, ya. Anak perempuan itu kalau sudah kenal make up beda lagi nanti. Tapi kalau laki-laki, anak laki-laki terkadang nggak mandi saja pede mereka, ya, ada juga, tapi ada juga yang nggak pede, ya. Tapi kalau perempuan, ya, mereka harus banyak nafkah yang harus diberikan, pakaiannya berbeda dengan laki-laki, ya, dan seterusnya. Makanya kenapa disebut anak perempuan dahulu sebelum anak laki-laki? Kata Ibnu Atiyah, agar orang tua memiliki perhatian yang besar pada anak perempuan mereka. Kemudian teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alasan yang ketiga kenapa disebut anak perempuan dahulu dalam surat Syura ayat 49 dibandingkan dengan anak laki-laki, karena anak wanita atau, ya, anak wanita dalam suatu keluarga itu menjadi sebab keberkahan,
apalagi kalau dia adalah anak pertama. Ya, jadi alasannya adalah kalau anak pertama dari suatu keluarga itu adalah wanita, ya, anak perempuan, maka menunjukkan akan keberkahan keluarga tersebut atau keberkahan dari sang ibu. Berkata Wasilah bin Al-Ashqa, ini seorang sahabat, beliau pernah mengatakan, inna min yumnil mar'ati tabkiruha bil unsa. Kata Wasilah bin Al-Ashqa radhiyallahu ta'ala, inna min yumnil mar'ah, sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita atau keberkahan seorang ibu adalah tabkiruha bil unsa, jika anak pertamanya adalah wanita, ya, jika anak pertamanya berjenis perempuan, ya, berarti sang ibu tersebut, sang istri tersebut itu memiliki keberkahan qabla dzakari, sebelum anak laki-laki. Li'annallaha bada'a bil inas, karena dalam ayat tadi surat Syura ayat 49 Allah menyebutkan anak perempuan dulu baru anak laki-laki. Ya, ini menunjukkan keberkahan yang dimiliki oleh seorang ibu, ya, oleh seorang wanita, seorang istri, ketika ya anak pertamanya adalah seorang wanita ataupun anak perempuan. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ishaq bin Bishr juga mengatakan tentang ayat ini, yakni surat Surah ayat 49 dan juga 50. Nazalat hadhil ayat fil anbiya. Kata Ishaq bin Bishr, ayat ini turun berkenaan dengan para nabi. Ya, berkenaan dengan para nabi. Summa ummiyat, kemudian menjadi umum ayat itu. Ya, menjadi umum ayat tersebut. Awalnya ayat ini turun berkenaan dengan para nabi, tapi setelah itu kemudian umum, termasuk juga umatnya. Oleh karena itu dalam hal anak manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, dalam hal anak manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keturunannya semuanya laki-laki. Keturunannya semuanya laki-laki. Kalau dari kalangan para nabi, salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau juga dijuluki dengan Abul Aulad. Abul Aulad, bapaknya anak laki-laki, karena anak beliau tidak ada yang perempuan. Yang kedua, keturunannya semuanya perempuan. Keturunannya semuanya perempuan. Dan kalau contoh dari para nabi, yaitu Nabi Lut alaihissalam, ya, Nabi Lut alaihissalam. Demikian pula Nabi Syuaib. Ya, Nabi Lut dijuluki dengan Abul Banat. Ya, Abul Banat. Kalau tadi Nabi Ibrahim Abul Aulad. Ya, kalau Nabi Lut Abul Banat, bapaknya anak-anak perempuan. Ya, karena Nabi Lut tidak memiliki keturunan dari jenis laki-laki. Ya, anaknya semuanya perempuan. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Quran tentang Nabi Lut, tamu yang datang kepada Nabi Lut itu berjenis laki-laki. Yang saat itu memang Allah mengutus para malaikat kemudian menyerupai laki-laki datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam, di mana saat itu penduduk Sodom, ya, yakni umatnya Nabi Lut alaihissalam, mereka suka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki.
Makanya lihat ya, laki-laki yang agak bagus sedikit, ya, mereka akhirnya mendatangi rumahnya Nabi Lut, meminta supaya tamunya itu dikeluarkan. Mau diapain? Jadi sodom. Ya. Makanya Nabi Lut mengatakan, menawarkan anak-anaknya, ini loh, saya punya anak, nikahi mereka, sudah. Ya, itu yang bagus. Tapi ya namanya mereka punya penyakit kelainan, yang diminta bukan anaknya Nabi Lut, yang perempuan-perempuan itu, tapi yang diminta adalah tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika ditawari anaknya Nabi Lut, tidak mau, ya, karena fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Itu Nabi Lut. Kemudian yang ketiga, keturunannya campur, ada yang anak laki-laki, ada yang anak perempuan. Ya, ada yang anak laki-laki, ada yang anak perempuan. Dan di antara contohnya adalah, kalau dari Nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memiliki keturunan laki-laki juga memiliki keturunan perempuan. Ya, walaupun yang laki-laki putra beliau semuanya meninggal sebelum mereka balik. Kemudian yang keempat, tidak memiliki keturunan. Ya, keturunannya tidak ada. Dan di antara contoh itu dari para nabi adalah Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria, demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat 49 sampai 50 dari surat Syura itu menggambarkan para nabi. Ya, secara khusus menggambarkan para nabi. Di antara mereka ada yang tidak memiliki keturunan. Ya. Di antara mereka ada yang memiliki keturunan cepat dan bermacam-macam. Ada yang semuanya perempuan, ada yang semuanya laki-laki, ada yang campur. Ada juga di antara mereka yang memiliki keturunan tapi lama. Seperti kalau di sini Nabi siapa? Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan anak beliau lama menunggunya. Ya. Bahkan ketika menikah dengan Sarah tidak memiliki anak, ya belum memiliki anak sampai kemudian menikah dengan Hajar. Ya, menikah dengan Hajar, punya anak, itu pun umur beliau sudah menginjak 80 tahun ke atas. Baru punya anak Ismail, kemudian punya anak Ishak, lebih tua lagi. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah, hibahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Dan doa ini boleh diucapkan bagi mereka yang juga sudah memiliki anak. Ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh, yang sudah ada ataupun yang dalam perencanaan, sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Ini lama beliau menunggunya. Maka salah satu di antara ujian beliau itu banyak sekali. Ya, makanya beliau dalam agama kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau ini menjadi Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena memang beliau memiliki pengalaman dan ujian yang sangat berat yang harusnya dicontoh oleh para nabi yang lain. Ya, dari sisi anak, bahkan dari sisi khitan saja, sunat itu beliau juga diuji itu. Ya, tidaklah beliau sunat kecuali umurnya 80 tahun. Coba kalau sekarang orang 80 tahun disunat, ya, mungkin yang mau nyunat saja lari duluan, ya, karena sudah tua. Bahkan saat itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sunat dengan al-qodum. Qodum itu kampak, pakai kampak. Udah nggak usah dibayangkan istilah gitu. Nah sekarang alhamdulillah sunat itu masya Allah
ya, katanya nggak pakai alat, nggak tahu kalau nggak pakai alat itu gimana. Atau sekarang setelah sunat sudah bisa pakai celana, bisa mandi. Coba zaman kita dulu, zaman saya saja, ya, itu macam-macam, ya. Nggak bisa langsung mandi, nggak bisa langsung pakai celana, harus sarungan, ya. Melangkai telek pitik orang itu, padahal nggak ada hubungannya. Ya, kalau mau sembuh harus nyolong pitik tonggone kan, ini ajaran-ajaran yang nggak bagus. Ya, coba itu sudah ujian bagi Nabi Ibrahim. Memiliki anak pun juga ujian, beliau lama. Dan juga Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak namanya Yahya itu juga lama. Bahkan sudah divonis istrinya Nabi Zakaria itu mandul. Namanya mandul sudah tidak akan punya anak dan juga sudah sepuh. Ya. Tapi Allah mengirim malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Zakaria dan istrinya akan mendapatkan anak namanya Yahya. Ya. Makanya Nabi Zakaria juga selalu berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak keturunan yang baik dari sisimu. Makanya kemudian dikirim ya Nabi Yahya alaihissalam. Jadi di antara para nabi pun ada yang punya anak cepat, ada yang masih harus menunggu, bahkan ada yang tidak memiliki anak. Nabi Yahya pada akhirnya tidak memiliki keturunan. Ya, Nabi Isa alaihissalam juga akhirnya tidak memiliki keturunan. Makanya kata Ishaq bin Bishr tadi, ini ayat berkenaan dengan para nabi, tapi juga akhirnya menyeluruh kepada umatnya. Ya, umat manusia, mereka pun akan tergolong menjadi 4 macam ini tadi. Ya. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan mentakdirkan apakah satu keluarga itu mendapatkan anak, baik anaknya itu semuanya laki-laki ataupun semuanya perempuan atau campur laki-laki dan perempuan, atau kemudian Allah menentukan memiliki anak tapi lama misalnya, atau bahkan Allah tidak memberikan kepadanya, maka itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang memiliki anak bersiap-siap untuk diuji. Yang tidak memiliki anak pun juga bersiap-siap untuk membesarkan sabarnya. Ya. Karena bagaimanapun kalau belum punya anak, melihat yang lain punya anak, kepingin. Ya, belum lagi ada tadi pertanyaan-pertanyaan misalnya, itu pun akan menjadikan ya seseorang akan marah dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, ya, anak adalah zina, perhiasan. Tapi itu adalah perhiasan yang sementara karena hanya di dunia, tapi kemudian bisa kita jadikan sebagai sebab kebahagiaan kita kekal nanti di akhirat. Kemudian selain itu Allah juga ingatkan kepada kita bahwasanya anak adalah fitnah, tempat ujian. Kita akan diuji oleh Allah dari sisi anak. Dari sisi anak. Kalau kita menjadi anak, hendaknya kita berusaha meringankan orang tua dalam hal itu. Dan kalau kita menjadi orang tua, maka hendaknya banyak bersabar dan memiliki sifat yang benar di dalam menghadapi fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga, anak itu terkadang bisa menyibukkan kita dari perkara ketaatan. Dan yang terakhir, bahwa anak merupakan hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia hanya bisa berusaha, bisa berdoa dan meminta, adapun hasil dan finalnya itu semuanya di tangan Allah Tabaraka wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri. Atau biasanya ada tanya jawab betul? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.